tema kali ini berangkat dari keprihatinan saya secara pribadi, bagaimana kemajuan teknologi ini tanpa kita sadari membuat jarak antara kita dengan pencipta kita, membuat Tuhan kita berada pada posisi sekian, bukan lagi yang pertama dan utama. Dan karena saya bekerja di bidang pendidikan, hal itu sangat sangat terlihat dan bahkan mahasiswa-mahasiswi yang Kristen pun merasa bahwa teknologi ini luar biasa, sesuatu yang hebat. Ya, artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia boleh kita katakan kecerdasan buatan ya. Jadi ini merupakan harapankah bagi kita orang percaya atau justru menjadi ancaman? Nah, sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, saya ingin ibu-ibu bisa menuliskan di dalam chat ya. Ketika ibu-ibu mendengar kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, apa yang pertama kali muncul di benak ibu-ibu? Cukup tuliskan satu kata saja. Jadi bukan dua kata, apalagi satu kalimat, cukup satu kata saja. Jadi ketika disodorkan atau ibu membaca atau mendengar mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, apa yang muncul pertama kali di benak ibu? Oke, silahkan meresponinya lewat kolom chat. Robot untuk Bu Novi. Ada lagi? Bu Novi robot Ya, menulis. robot. Robot Agnes Bu juga Agnes. robot. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain? Boleh juga buka mic-nya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Waspada, Bu Poni, waspada. Siap. Ada lagi? Robot waspada. Baik, sambil ya canggih. Oke, di antara kita ketika mendengar kata ini, artificial intelligence, canggih, robot, dan kata waspada. Baik, sambil mungkin menunggu ibu-ibu yang lain, eh, saya tidak menyalahkan ketika kita memahaminya sebagai robot ya. Seolah-olah artificial intelligence ada di awang-awang itu. Robot masa depan ya, yang kita harapkan bisa membantu pekerjaan kita sebagai manusia. Oke, manusia menjadi gampangan dan tidak memiliki rasio. Siap. Nah, baik ibu-ibu, apa itu ya? Jadi gambar ini adalah gambar yang saya ambil dari film Wall-E ya. Ibu-ibu nanti bisa menyempatkan waktu browsing untuk mencari film Wall-E. Ini tentang robot yang menguasai manusia dan dia meniadakan bumi. Jadi segala tanaman, segala makhluk hidup yang berkaitan dengan bumi dia lenyapkan. Sehingga manusia yang tertinggal itu sangat bergantung pada robot ini. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kaki, menggunakan tangan. Karena mereka tinggal berbaring cukup, ada makanan datang ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka tinggal tekan satu tombol, segala hal yang diinginkan. AI, ya, AI is here, betul. Ya. AI is here to stay. Jadi artificial intelligence itu sudah ada dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dia mengubah segala sesuatu. Dan ini adalah kenyataan. Kemudian apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari data, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, merencanakan, menyelesaikan masalah, dan yang paling luar biasa adalah membuat keputusan. Kita manusia yang seharusnya bisa memutuskan segala sesuatu untuk hidup kita lemparkan tanggung jawab itu kepada teknologi. Sehingga kita merasa terbantu, seolah-olah terbantu ya. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, kita mulai meletakkan keadaan kita atau diri kita berada di bawah teknologi. Nah, ibu-ibu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu suatu gambaran kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Dengan asumsi
kecerdasan atau kepandaian yang Allah miliki ditransfer kepada kita. Sehingga kita punya kemampuan untuk berpikir, belajar, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Nah, manusia akhir-akhir ini tidak mau disibukkan atau direpotkan dengan think, learn, make decision, solve problem. Maka mereka memindahkan kemampuan berpikir yang diberikan Tuhan kepada kita pada teknologi. Ya, di sini gambarannya adalah robot, di mana robot ini persis bisa meniru apapun yang manusia bisa lakukan. Ya, jadi eh, luar biasa sekali. Jadi manusia memindahkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya kepada teknologi dengan alasan mencari kemudahan. Apakah seperti itu yang diinginkan Tuhan? Nah, tanpa kita sadari, AI ini ada di antara kita dan bahkan kita pergunakan setiap hari tanpa kita sadari. Atau mungkin juga ada juga di antara kita yang menyadari. Seringkali kita tidak menyadari. Dan dia memainkan peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang paling utama dan yang paling sederhana yang akan kita bahas berikutnya, apa sih AI yang memegang peran penting di dalam kehidupan kita? Smartphone itu. HP. Saya yakin di antara 31 ibu-ibu yang hadir saat ini tidak ada yang tidak punya HP. Betul? Entah dari HP yang paling sederhana maupun HP paling tinggi. Ini adalah kecerdasan buatan atau teknologi. Ibu-ibu mungkin yang masih punya anak atau cucu yang remaja, ini yang disebut virtual reality. Jadi ada game yang kita menggunakan semacam kacamata, itu yang disebut dengan metaverse ya, artinya eh, komputer yang di render itu digabung-gabungkan untuk membentuk satu fraksi, satu game atau satu aktivitas 3 dimensi bahkan 4 dimensi, sehingga ketika kita memakai alat itu kita seolah-olah berada betul di dalam game itu ya. Dan ini membuat banyak anak-anak muda kecanduan, ya, adiksi. Nah, karena apa? Seolah-olah berada di dunia yang luar biasa. Ibu bisa melihat, tidak perlu membayangkan, tapi bisa melihat langsung di film Matrix ya. Film Matrix itu adalah virtual reality, yaitu metaverse, di mana sistem komputer di-render, digabung-gabungkan menjadi sekian dimensi ya, sehingga seolah-olah seperti dunia nyata padahal itu game ya. Kemudian voice enable assistant, ibu-ibu kalau kirim WhatsApp ketikanya banyak, males kan, record ya, tuh kirim suara ya, sehingga dikirim ke yang kita tuju dalam bentuk rekaman suara. Itu adalah AI dan itu setiap hari kita gunakan tanpa kita sadari. Nah, kemudian kalau ibuku yang hobi selfie, saya juga hobi selfie supaya terlihat bagus ketika kita upload di medsos, kita filter ya. Jadi supaya kulit lebih putih, hidung lebih mancung, wajah lebih tirus dan sebagainya. Itu AI, ibu-ibu. Tanpa kita sadari kita sudah menggunakannya setiap hari. Dan face recognition. Jadi ada beberapa handphone canggih yang bisa dikunci dengan menggunakan tampilan wajah atau biometrik ya, sidik jari. Itu semua berdasarkan teknologi yang kita sebut dengan artificial intelligence. Artinya ibu-ibu, setiap hari di dalam kehidupan kita, kita menggenggam artificial intelligence di dalam kehidupan kita. Ada ibu-ibu yang tidak bisa pegang HP dalam 1 jam saja. Bahkan mungkin ke kamar mandi, dibawa, ke dapur, dibawa. Saking sudah menyatunya kebutuhan kita dengan kondisi ya, bahkan tidur ada di samping kita ya. Itu artificial intelligence. Yang kedua, nah ibu-ibu kalau diundang kondangan nggak tahu alamatnya, nggak usah repot nanya ke kantor polisi atau nyanak teman, ini lokasinya di mana, cukup ibu-ibu klik Google Map yang sudah ibu-ibu download di HP ibu masing-masing, betul, membawa ibu dari satu jarak tertentu ke jarak yang lain, dari satu alamat ke alamat yang lain. In 300 meters, turn left. 400 meters, turn right. Itu adalah artificial intelligence dan kita menggunakannya tanpa kita sadari bahwa itu adalah teknologi. Dan
Makin ke sini kita makin tergantung. Kita nggak mau lagi, kita malas lagi buka jendela mobil pinggir jalan. Pak, Pak, tolong alamat ini di mana, kita nggak mau lagi. Nah, apalagi tanya ke kantor polisi, nggak zaman. Kita menggunakan Google Map. Itu adalah AI. Yang berikutnya, nah, ini yang ibu-ibu yang hobi belanja online. Ya, ketika ibu-ibu melihat iklan di Shopee misalnya atau Tokopedia atau apapun yang menjadi e-commerce yang menarik buat ibu, ibu kemudian ada nomor WA, klik. Dan ketika ibu klik tuh muncul, halo Sista, halo kakak. Nah, itu adalah eh, artificial intelligence yang disebut dengan chatbotnya. Bot itu robot, chat itu percakapan. Jadi kita bercakap-cakap dengan robot. Ya, ketika kita membeli sesuatu, kita bercakap-cakap dengan robot. Ya, robot itu begitu canggihnya memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Ya, kita sudah mulai males keluar rumah. Ngapain juga jauh-jauh ke mall, belum bensinnya, belum capeknya cari parkir dan sebagainya. Mending online, e-commerce. Ini adalah dan sekali lagi kita sudah mulai berada di dalam genggaman ini. Kemudian, nah, di beberapa negara yang maju sudah ada taksi tanpa sopir, ya, self drive. Jadi kita tinggal tombol yang ada di jendela, kemudian kita masuk, ya, kendaraan tersebut sendirian kayak orang bengong gitu ya. Kendaraan itu berjalan mengantar kemana tujuan. Itu luar biasa, ibu-ibu. Jadi mobil tanpa sopir. Nah, suatu saat ketika ada autopilot, pesawat tanpa pilot, kira-kira kita mau berapa ya? Kereta tanpa masinis gitu ya. Nah, sekarang kayak kereta-kereta cepat di beberapa negara sudah menggunakan sistem komputer. Nah, itu adalah AI itu. Itu satu kondisi atau satu fakta kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dan kita ada di dalam. Kita sangat tergantung oleh. Itu sebabnya kenapa judulnya tadi harapan ataukah ancaman. Jadi eh, ini hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian, nah, ibu-ibu yang males pergi ke ATM, males ngantri, males nunggu ke teller dan sebagainya, kita punya e-banking. Ya, kita bisa melakukan transaksi hanya melalui HP kita yang kecil. Kita bisa mentransfer ke siapa-siapa dengan jumlah berapapun. Dan bahkan e-banking ini bisa memberitahu kita ketika ada penipuan atau ada salah salah kirim, salah transfer dan sebagainya. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan untuk datang ke bank, ketemu dengan teller, mungkin sekedar bercakap-cakap sehelu, kita nggak perlu lagi. Kita sudah dimudahkan begitu hebatnya oleh AI, oleh teknologi. Nah, yang berikutnya adalah di bidang kesehatan. AI ini dirancang sedemikian rupa untuk bisa mendeteksi penyakit sejak dini. Kanker yang masih stadium sangat awal bisa terdeteksi. Bahkan bisa melakukan operasi ya tanpa perlu membedah tubuh kita. Ya, memasukkan alat melewat lubang pusar, lubang hidung dan sebagainya lewat mulut, kerongkongan, tenggorokan itu bisa dilakukan ya tanpa perlu membedah daging gitu dan itu sangat cepat ya dan itu pendengar sangat kok nggak sangat tadi sangat cepat. luar biasa ya meskipun mungkin biayanya masih sangat tinggi tetapi itulah teknologi ya dan itu membantu kehidupan kita mempermudah kehidupan kita sehingga tanpa kita sadari kita sangat bergantung padanya. Nah, kita sedikit membahas mengenai sejarah AI dimulai pada tahun 40 ya. Jadi kehadiran anak Atanasov Berry Computer ini mengembangkan ide pembuatan electronic brain, artinya teknologi yang bisa meniru otak manusia. Kemudian berkembang tahun 50 Alan Turing menyatakan bahwa jika manusia mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan informasi dan tatanan yang tersedia, maka mesin atau teknologi juga bisa. Kemudian tahun 56 nama artificial intelligence pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy ya. Kemudian tahun 60 ya ini chatbot pertama kali yang disebut dengan Elisa.
Jadi mesin yang bisa bercakap-cakap dengan kita seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita mau shopping kita tinggal menekan call center itu sekarang juga silakan kalau ingin bertransaksi tekan satu, tekan dua dan sebagainya. Itu adalah contoh chatbot. Kemudian tahun 72 Jepang menciptakan webbot ya robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat serta berbicara. Ibu-ibu jangan dibayangkan bahwa artificial intelligence itu melulu mengenai robot ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, HP kita, Google Map kita dan sebagainya itu adalah produk-produk AI. Dan eh, memang sebagian juga berupa robot, tetapi tidak melulu itu. Jadi seringkali itu tadi kita tidak merasa bahwa kita sudah dikuasai teknologi karena kita merasa AI itu robot gitu. Dan saya tidak pernah menggunakan robot, saya hanya menggunakan HP, laptop dan sebagainya. Tapi justru itulah hal-hal yang seringkali mengaburkan pemikiran kita bahwa teknologi begitu dalamnya masuk ke dalam kehidupan kita. Dan tahun 97 sampai 99 Grandmaster catur dunia Garry Kasparov bertanding melawan robot ya, dan robot ini menang ya. Kemudian 2009 ini sudah mulai AI mendunia ketika Google mulai merancangkan mobil tanpa kemudi seperti yang tadi saya jelaskan. Luar biasa sekali itu. Dan kalau kita tidak hati-hati sebagai orang percaya, kita bisa terperosok mentuhankan teknologi. Nah, ini adalah beberapa cakupan AI. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan secara teknis, tetapi ini adalah hal-hal yang termasuk ke dalam penggunaan AI. Yang pertama, machine learning. Ibu-ibu kalau punya medsos IG, misalnya, ibu suka browsing kuliner, misalnya saya suka ayam penyetan, saya sering nyari oh warung atau rumah makan yang ayam penyetannya. Nah, kemudian saya suka fashion eh, jenis tertentu, maka saya sering browsing itu. Ketika hal itu kita lakukan berulang-ulang sampai suatu saat ketika kita membuka HP kita pertama kali, kita membuka IG kita, maka yang muncul adalah hal-hal yang sering kita cari. Jadi mesin atau komputer itu belajar dari data-data yang sering kita gunakan. Ya, jadi hati-hati ketika ibu-ibu melakukan uploading ya alamat, kemudian bergembira karena anak lulus ya sarjana, kemudian background universitas dan sebagainya dicantumkan, nomor induk mahasiswanya dicantumkan, hati-hati. Itu bisa menjadi bumerang bagi kita suatu saat. Kemudian neural network. Neural atau neuron itu adalah jaringan saraf gitu. Dan AI bisa menirunya. Ya, bisa menirunya untuk berbagai kepentingan seperti yang tadi saya di awal saya jelaskan. Jadi dia bisa berpikir, dia bisa belajar, dia bisa mengambil keputusan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian pengolahan bahasa alam atau NLP ya. Ini yang salah satunya adalah chatbot, ChatGPT. Kalau ibu-ibu punya iPhone maka bisa mengeluarkan suara yang disebut dengan Siri. Kemudian Alexa, ketika kalau ibu sering belanja di Amazon maka chatbotnya ini namanya Alexa dan Google Assistant. Saya coba perlihatkan yang ChatGPT. Nah, sebentar. Oke, share. Oh, sorry. Ya, ini salah satu deep translator. Ibu-ibu yang mungkin nggak bisa bahasa Rusia, bahasa Jepang, pengen ini, ibu bisa ya. Tinggal klik mau bahasa apa ya. Ini kalau anak-anak kita sekolah atau punya tugas, nah dia akan dengan sangat gampang mencari. Ini salah satu contoh AI. Kemudian ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kita bisa bertanya tentang apapun. Misalnya saya tanya rumus kimia darah. Kita nggak pernah tahu ya Pak, ibu-ibu rumus kimia darah itu seperti apa. Dia muncul seketika. Ya, seperti ini. Rumus kimia darah. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita sekolah, kemudian dia males membaca
buku atau malas mendengarkan penjelasan guru-gurunya, dia akan dengan sangat mudah. Jadi kita harus sangat hati-hati sebagai orang tua menemani, memperhatikan, melakukan cek dan recheck apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan karena anak-anak kita pendiam di kamar, dia ngerjain tugas kok ternyata seperti ini. Ya, jadi guru sudah nggak ada artinya lagi. Kemudian, nah ini Komoa ini sama ya. Bayangkan ini tulisannya as anything. Kita bisa bertanya apapun. Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Baik, kita kembali. Ya, kemudian robotika. Jadi robotika ini meniru manusia dalam bentuk robot yang bisa bergerak, bisa bicara, bisa membalas percakapan, dan bahkan sekarang sedang dikembangkan robot yang bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Kalau sedih, maka ekspresinya sedih. Kalau gembira, maka ekspresinya gembira. Dan pada beberapa khusus di luar negeri ada orang-orang yang karena malas menikah dengan manusia ribet ya, mereka menikah dengan robot. Dan robot ini maaf bisa melakukan hubungan seksual sebagaimana eh, ketika kita menikah dengan laki-laki atau laki-laki dengan pria. Itu luar biasa. Jadi kita sekali lagi sebagai orang percaya harus bijaksana. Kemudian vision komputer. Jadi penglihatan komputer filter wajah seperti tadi yang ada di HP itu adalah AI. Kemudian sistem pengambilan keputusan. Ini eh, yang nomor 6 ini buat saya pribadi sangat merendahkan martabat kita sebagai manusia. Ya, bagaimana keputusan yang harusnya kita sendiri sebagai manusia yang diberi kuasa untuk memutuskan segala hal, kita mengalihkannya ke komputer. Ini biasanya digunakan untuk saham ya. Kalau kita mau beli saham, kira-kira saham ini menguntungkan atau enggak, maka AI ini membantu. ANI itu artificial narrow intelligence ini kepandaiannya dianggap di bawah standar manusia. Jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang G ini adalah artificial general. Ini dianggap kepandaiannya setara atau equal dengan manusia. Nah, yang sedang dicapai oleh manusia adalah kasih, bukan air susu ibu, tetapi super intelligent, artificial super intelligent. Artinya AI ini, teknologi ini dibuat supaya melampaui kemampuan manusia. Ya, jadi kalau kalau kita sakot pakai kacamata kuda membayangkan teknologi ini ngeri-ngeri sedap gitu Ibu ya. Kemudian pengenalan suara seperti tadi ya Siri, Alexa, Google Map itu adalah eh, aplikasi-aplikasi yang didasari atas AI. Nah, kita masuk ke AI itu seperti pedang bermata dua. Apakah dia merupakan ancaman? Ya, dia akan menjadi ancaman kalau dia menjadi tuan bagi kita. Ketika teknologi sudah menguasai kita dan kita sangat bergantung kepadanya, maka AI adalah ancaman. AI seharusnya menjadi alat atau sekedar tools atau media, bukan tujuan. Ya. Kemudian ada kelompok yang disebut dengan transhumanisme. Kelompok ini kelompok yang percaya bahwa manusia ciptaan Allah itu terlalu standar. Allah menciptakan kita itu terlalu standar. Istilah ininya receh gitu. Ciptaan Tuhan itu receh. Maka melalui teknologi kelompok ini berusaha membuat manusia itu lebih tinggi standarnya dari yang diciptakan oleh Allah. Mengerikan. Kemudian ketika transhumanisme ini berhasil membuat manusia teknologi yang melebihi kepandaian manusia, maka dia masuk kepada kelompok yang disebut post-human. Dia sedang berusaha mempanjang usia kita, memperlambat penuaan kita, memperlambat proses bertambahnya usia. Sehingga dia membuat seolah-olah kehidupan biologis kita tuh freeze mengalami uh,
perhentian. Kita tidak akan gampang itu. Ini yang sedang dilakukan dan sudah beberapa berhasil. Kemudian sampai pada cita-cita tertinggi para ilmuwan yaitu super intelijen, menciptakan teknologi yang pandainya jauh melampaui manusia ciptaan. Luar biasa Ibu. Ya. Kalau hal ini terjadi, maka AI adalah ancaman. Kemudian bisa menjadi silent kill. Ya, silent killer atau apa ya, pembunuh diam-diam. Ya, ibu-ibu, saya tanya, berapa jam dalam sehari ibu-ibu pegang HP? 2 jam, 5 jam, 12 jam, atau 24 jam per 7. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ke kamar mandi dibawa, ke dapur dibawa, ya, cuci baju dikantongin, ngepel sambil ini. Kemudian berapa lama ibu-ibu duduk bersama pasangan, bersama anak-anak dalam satu meja makan atau di ruang tamu atau di ruang keluarga, tapi masing-masing menunduk dengan HP-nya atau gadgetnya masing-masing. Tanpa sadar, teknologi menjadi silent killer bagi hubungan atau relasi keluarga kita. Berapa banyak di antara kita yang masih mau menemani anak-anak kita belajar sambil bertanya, "Nak, tadi di sekolah dapat pelajaran apa? Apa yang bisa Mama bantu untuk kamu mengerjakan tugas?" Berapa banyak dari anak-anak atau cucu kita yang masih mau tanya, "Ma, tolong bantuin dong ngerjain PR bahasa Indonesia." Kita merasa bangga ketika anak-anak kita di dalam kamar, di depan laptop atau di depan PC-nya mengerjakan tugas. Tapi kita tidak menyadari bahwa kondisi itu menjauhkan relasi kita dengan anak-anak dan keluarga kita, dengan pasangan kita. Berapa banyak yang kita tidur di dalam satu tempat tidur dengan pasangan kita, tetapi telentang masing-masing bawa HP-nya juga. Jadi yang harusnya pillow talk jadi HP talk. Kita tidak sadar bahwa itu menjauhkan kita, membuat relasi kita dengan pasangan kita menjadi makin hambar. Kalau ditanya mah, ya, kenapa kita asik browsing dengan dunia? Begitu luar biasanya AI mengambil kita, menjauhkan kita dari dunia nyata kita yang seharusnya eh, sentuhan, kasih itu masih ada. Kemudian pelecehan terhadap human dignity. Ibu-ibu, eh, perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita diberi otonomi oleh Allah untuk membuat keputusan, untuk mengembangkan pengetahuan, untuk menguasai dunia sedemikian rupa. Tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk tujuan pribadi supaya ini loh Tuhan, aku nggak butuh kau lagi. Ya, kita kita merasa kenapa teknologi ini begitu mudah menguasai kita sekarang? Karena kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu siapa sih? Saya tidak bisa menyentuhnya, saya tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa bercakap-cakap dengan dia. Ketika saya ada masalah, saya tidak bisa langsung, Tuhan tolong bantu selesai. Saya harus bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Harus baca Alkitab dulu, harus ibadah dulu, baru doa saya mungkin didengar mungkin. Sehingga bagi sebagian besar kita, Tuhan itu di awang-awang. Tuhan nggak bisa kita capai. Jadi ngapain kita harus nyari Tuhan kalau ada teknologi yang bisa menggantikan peran Tuhan. Sehingga martabat kita sebagai manusia demikian rendahnya dikuasai oleh teknologi. Otonomi yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita gunakan. Kita alihkan itu ke teknologi. Sehingga mengambil keputusan pun kita dengan teknologi. Saya harus cari Tuhan, saya nggak perlu Tuhan lagi. Itu berbahaya sekali. Kemudian maraknya Pegasus Project. Pegasus Project ini ada satu sistem mencuri data dari satu negara ke negara lain. Ini biasanya digunakan oleh sistem intelijen suatu negara. Jadi
satu negara bisa mencuri data dari negara lain untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan embargo ekonomi dan sebagainya. Itu mengerikan. Nah, Pegasus Project dalam skala kecil, ibu-ibu sering kan sekarang tempo hari itu juga Bu Ningsih cerita HP-nya dihack. Kemudian kita dikirimi undangan dalam bentuk APP yang kalau kita klik data kita terambil. Seperti itu. Contohnya Pegasus Project. Mengerikan. Pelanggaran privasi. Berapa banyak dari kita yang ditelepon menawarin KTA, kartu kredit. Dari mana mereka dapat nomor HP kita? Dari mana mereka tahu nama kita, bahkan data-data kita? Itu pelanggaran privasi atau yang sering kita sebut dengan serangan cyber. Tanpa sadar data kita yang ada di HP, yang ada di laptop diambil alih. Itu sebabnya kenapa WhatsApp juga menawarkan 2 kali penguncian dan sebagainya. Itu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Tapi teknologi makin berkembang. Jadi eh, ada satu solusi untuk mencegahnya, dia akan mencari cara lagi untuk membongkar. Jadi luar biasa. Dan yang terakhir adalah rampas lapangan kerja manusia. Satu robot bisa menggantikan 300 orang karyawan. Bayangkan ibu-ibu, sekarang pengusaha nggak mau ya. Jadi kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, saya menggaji sekian ratus karyawan, akan harus nanti belum lagi beri ngasih THR, ngasih uang bonus, uang pensiun dan sebagainya. Saya mending beli satu robot. Kemudian kalau itu terjadi terus-menerus, suatu saat putra-putri atau anak cucu kita lulus jadi sarjana nggak bisa cari kerja. Kenapa? Oh kamu ngapain kamu ngelamar ke sini? Saya sudah gantikan ini dengan mesin. Kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Rampas lapangan kerja. Satu robot bisa menggantikan sekitar 300 tenaga kerja manusia. Luar biasa. Maka AI menjadi ancaman kalau kita tidak bijaksana. Berikutnya, dia bisa menjadi harapan. Kalau kita menjadikan teknologi hamba yang baik. Kitalah yang harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Dan menggunakan teknologi sebagai alat atau media bukan tujuan. Hanya sebagai alat atau media untuk mempermudah kita, tidak lebih dari itu. Artinya kita dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal krusial, kita tetap membutuhkan sosok yang melampaui kita, yaitu Tuhan. Kemudian menggunakan teknologi sesuai fungsi dan kemampuan. Nah, kemampuan di sini ya seringkali kalau kita ngumpul-ngumpul arisan atau ngumpi atau ngopi bareng, kita lirik HP atau gadget teman kita jauh lebih canggih daripada gadget kita, kita iri. Waduh, HP ku nggak secanggih dia. Kita mencari segala cara untuk membeli gadget atau HP dengan merek terbaru, melampaui kemampuan kita, mengabaikan fungsi yang sesungguhnya dari HP yang kita perlukan. Kemudian ini yang paling penting, tidak meninggalkan ketergantungan kepada Allah. Ibu, Tuhan memberi kemampuan kita berpikir untuk mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan sedemikian rupa, mengeksplorasi bumi dengan tujuan apa? Untuk menolong sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan Zoom ini adalah AI ya Ibu ya, Ibu-ibu ya. Tanpa kita sadari kita Zoom ini adalah salah satu bentuk artificial intelligence. Tapi kita menggunakan Zoom ini untuk tujuan baik, untuk mengumpulkan para wanita yang punya concern yang sama terhadap masa depan, terhadap eh, kondisi iman, kondisi dunia secara keseluruhan, memuliakan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Ya. Dan manusia dipanggil dalam tugas teknologi untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan justru menghancur sesama. Betapa banyak senjata-senjata yang berlandaskan pada teknologi yang canggih hanya fungsinya untuk menghancurkan sesama manusia yang lain dengan uh, berbagai alasan. Nah, mari kita mau AI menjadi ancaman atau harapan, maka kitalah yang menentukan. Nah, kemudian yang harus kita pahami, Allah tidak pernah menolak teknologi. Kenapa? Karena Allah sendirilah teknologi.
Kenapa Allah dikatakan teknologi? Penciptaan alam semesta dan manusia sampai hari ini tidak ada satu teknologi pun yang bisa menyamai. Tidak ada belum ada satu teknologi yang bisa menciptakan bulan atau matahari atau bahkan menciptakan manusia. Cloning iya, cloning itu dari yang ada eh, menjadi diadakan kembali, bukan dari yang tidak ada. Penciptaan alam semesta itu adalah teknologi yang Allah lakukan dengan luar biasa. Itu sebabnya Allah tidak menolak teknologi, tetapi Allah ingin kita menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika orang-orang membangun Menara Babel, Tuhan memberikan pengetahuan kepada mereka untuk bisa membangun menara sedemikian. Tapi hasilnya apa? Menara itu untuk egoisan manusia itu sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau. Bagaimana Tuhan membelah laut supaya bangsa Israel bisa melewati. Tidak ada teknologi yang mampu melakukannya sampai dengan hari. Itulah di Mesir. Belum ada teknologi yang bisa mengubah air menjadi darah. Raja Salomo membangun bait suci. Raja Salomo yang membangunnya, tetapi Tuhanlah yang menanamkan hikmat di dalam Raja Salomo untuk bisa membangun bait suci demikian presisinya sesuai dengan kehendak Allah. Kebangkitan Lazarus, mana ada teknologi yang bisa membangkitkan orang. Ya. Kemudian Nuh membangun bahtera. Sekali lagi Tuhan memberi kebijaksanaan dan kepandaian pada Nuh untuk membangun bahtera sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tiang awan dan tiang api itu adalah teknologi yang belum bisa disamai. Dan mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi begitu bisa memberi makan banyak orang. Ibu-ibu, pemikiran seperti ini seharusnya membuat kita sadar bahwa teknologi di mata Tuhan nggak ada apa-apanya. Kalau teknologi di hadapan Tuhan nggak ada apa-apanya, kenapa kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan mengagungkannya sedemikian? Bagaimana kita sebagai orang Kristen meresponinya? Ya, tadi saya katakan bahwa manusia adalah imago Dei yang diciptakan sesuai dengan eh, gambaran Allah. Artinya eh, pandaian yang Allah miliki Tuhan berikan kepada kita, ya, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Nah, manusia mendapat mandat dari Allah sebagai mitra dan wakil Allah untuk menciptakan teknologi serta mengembangkannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sekali lagi, Tuhan memberi kita kepandaian. Kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa mencabut kepandaian kita sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Tapi Tuhan sedemikian baiknya memberi kita kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan semaksimal. Tapi sekali lagi Tuhan ingin kita tetap bergantung. Dan kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Allah memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada manusia untuk menciptakan teknologi agar menyelamatkan manusia dan cipta. Kita menggunakan teknologi misalnya salah satu yang bermanfaat adalah sistem untuk mendeteksi tsunami atau sistem untuk mendeteksi gempa bumi. Itu adalah teknologi-teknologi yang bisa menolong kehidupan manusia. Atau tadi seperti di dalam medis, ya dunia medis, membantu mendeteksi penyakit sedini mungkin, membantu melaksanakan pengobatan sedemikian rupa. Tapi ibu-ibu yang harus kita perhatikan, teknologi ya sedang menuju kepada kondisi mengganti dokter. Dokter mungkin ya hanya bisa melakukan operasi 2 atau 3 kali dalam sehari. Tetapi robot atau AI bisa melakukan pekerjaan mengganti posisi dokter 24 jam per 7. Dia bisa melakukan operasi eh, tanpa capek dan kita nggak perlu membayar. Nah, itu sedang menuju ke situ itu. Jadi hati-hati. Kira-kira kalau jangan sampai ya, kalau ada mana atau saudara kita sakit kemudian harus operasi dioperasi robot, kira-kira kita kita berani nggak melakukan itu. Tapi itu sudah mulai terjadi. Jadi, yang harus kita pahami, Allah adalah tetap tokoh arsitek yang pertama dan utama.
Sekali lagi, kita tidak bisa menciptakan teknologi secanggih apapun kalau Tuhan tidak menghendakinya, kalau Tuhan tidak menolong kita melakukannya. Dan Keluaran 25 ayat 9, manusia datang pada Allah dengan menggunakan teknologi sebagai sarana atau media. Salah satunya seperti saya katakan tadi, Zoom ini adalah satu teknologi yang kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngeklik sabda.ai, itu buat saya pribadi ya, ini komentar saya pribadi, agak membahayakan. Jadi dia menggiring kita bahwa gereja yang hebat itu adalah gereja yang berteknologi. Jadi kalau gereja tidak menggunakan teknologi AI dan sebagainya, maka dia anggap gereja itu tidak alkitabiah. Itu bahaya sekali. Nah, itu kalau kita tidak secara bijaksana atau wise memahaminya, kita bisa tergerus untuk mempercayai hal itu. Sehingga sekarang kita lihat banyak gereja yang berbondong-bondong mempercanggih alat untuk ibadahnya, alat musik, bahkan membeli videotron yang gedenya segede gaban, mungkin segede badan saya, kayak berapa tas kota gitu ya. Kenapa? Merasa teknologi itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan, yang diwajibkan untuk gereja zaman sekarang. Padahal gereja itu hanya gedungnya. Ibadah kita yang sejati adalah apa yang kita lakukan setiap hari dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja sebagai guru, ibu rumah tangga, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Gereja itu cuma gedungnya, Ibu, yang kita datangnya hanya seminggu sekali. Jadi kalau ada orang-orang ditanya mau kemana ke gereja, ngapain ke gereja, mencari Tuhan. Jadi kalau keluar dari gereja nggak ketemu Tuhan lagi. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Dan apa yang kita lakukan terhadap suami, anak-anak kita, itu adalah ibadah. Jadi gereja itu hanya gedung, dan jadi jangan kita berhalakan seolah kalau gedung gereja kita megah sekian lantai bisa menampung sekian ribu orang, maka itu adalah gereja yang diberkati. Tidak. Kita mesti hati-hati. Kemudian Matius 6 dan 28. Ini adalah teknologi diciptakan manusia hanya untuk kemuliaan. Teknologi bukan untuk diberhalakan. Manusia, sekali lagi, manusialah yang harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai manusia. Bagaimana kita menempatkan teknologi di bawah kendali kita, bukan teknologi mengendalikan kita. Coba ibu-ibu dalam satu hari coba mengurangi pegang HP. Mungkin susah. Pertama 1 jam dulu, 2 jam dulu, sampai kita punya tidak lagi punya ketergantungan terhadap HP. Saya pernah loh, saya sendiri belum bisa sampai hari ini, ibu-ibu. Saya pernah berangkat ke kantor, HP saya ketinggalan, saya balik 40 menit jalan hanya untuk ngambil HP saya. Ya, sedemikian hebat teknologi menguasai kita. Kita lebih mending ketinggalan yang lain, mungkin ketinggalan suami, ketinggalan anak kita daripada ketinggalan HP kita. Ya. Itu mengerikan. Ya. Kan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Manusia adalah makhluk eh, ciptaan yang holistik. Holistik itu artinya satu kesatuan yang terdiri atas makhluk spiritual, makhluk emosional, fisikal, intelektual, dan sosial. Ibu-ibu, betapapun canggihnya suatu teknologi tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Kita tetap membutuhkan Allah. Pada satu kondisi tertentu kita tetap akan berteriak, Tuhan tolong. Pada saat seperti itu apa yang bisa dilakukan teknologi? Tidak ada. Kemudian kita makhluk emosional. Kita makhluk yang perlu dikasih dan ingin mengasihi. Dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Apakah teknologi bisa mengasihi suami kita atau anak-anak kita seperti kita mengasihi mereka? Nggak bisa. Kemudian kita adalah makhluk fisikal. Kita perlu sentuhan, kita perlu suatu saat dipeluk, didengar oleh orang lain. Kita pengen ketemu. Wah, lama ini nggak ketemu ya. Masa ketemunya lewat Zoom terus.
Itu adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa. Demikian juga sebagai makhluk sosial. Kita perlu bercakap-cakap dengan sesama kita. Kita suatu saat pasti merindukan untuk ngumpul-ngumpul yang ngerumpi dan sebagainya. Apakah teknologi bisa menggantikan? Enggak saja. Itu yang harus membuat kita bisa mengendalikan teknologi sedemikian rupa supaya tidak menjadi ancaman, supaya tidak menjadi tuan bagi hidup kita, tetapi menjadi hamba yang baik. Hanya sekedar alat untuk memudahkan. Kita harus menarik pagar pembatas. Ya. Khotbah 1 ayat 4, Tuhan berjanji sendiri di dalam firman-Nya bahwa bumi akan tetap ada selama-lamanya. Artinya pencipta kita berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan manusia ataupun satu teknologi pun menghancurkan bumi dan memusnahkan manusia. Ini adalah pagar pembatas yang bisa menahan langkah kita bahwa, oh ya, secanggih apapun teknologi, Tuhan tetap lebih berkuasa di atas segalanya. Kemudian Mazmur 20 dan Keluaran ini merupakan dua contoh di mana bangsa Israel ketika sebelum Tuhan membelah Laut Merah, mereka dikejar oleh 600 kereta Firaun. Kereta waktu itu adalah kereta yang sangat canggih ya, mungkin sama artificial intelligence kalau sekarang. Tetapi hanya dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, mereka ambles tenggelam di dalam laut dalam sekejap. Artinya teknologi sehebat apapun, ketika Tuhan tidak menghendakinya, Tuhan bisa menghancurkannya dengan jentikan jari. Jadi kita tidak boleh takabur sebagai manusia. Dan yang kedua itu adalah ketika Sisera ya memimpin pasukannya bersama 900 kereta besi ketika melawan bangsa Israel di lembah Kison, dihancurkan dalam sekejap oleh Tuhan. Teknologi yang canggih pada saat itu nggak ada artinya di hadapan itu. Itu pagar pembatas yang harus menyadarkan kita bahwa Tuhan kita adalah segala-galanya. Tidak ada satupun teknologi secanggih apapun yang bisa mengambil peran Allah, menggantikan peran Allah. Tinggal kita bagaimana manusia maukah menyadarinya. Ya. Dan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Teknologi tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jika kita membaca Alkitab, tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menggambarkan masa depan yang akan dikuasai oleh teknologi, terutama di dalam kitab Wahyu. Ini berarti tak satupun dari ciptaan manusia yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Nah, kita sebagai orang percayalah yang seharusnya menyebarkan pagar pembatas ini kepada keluarga kita terdekat dulu minimal. Ketika anak-anak kita sudah begitu memuji teknologi, oh, hebat mama-mama tuh nggak ada apa-apanya, apa tuh nggak ada apa-apanya, ini lah tinggal klik satu tombol semua yang aku pengen ketahui sudah terpampang. Peran kita untuk mengajarkan kepada anak cucu kita dan generasi mendatang bahwa ada pagar pembatas yang harus kita percaya, yang harus kita imani bahwa teknologi tidak akan mungkin merampas kita kalau Tuhan tidak menghendaki. Ciptaan tidak akan dapat menjadi pencipta. Ini pagar pembatas berikut. Kejadian 1 ayat 27-28 mengatakan sebagai manusia kita memahami keterbatasan kita sendiri sebagai ciptaan Allah. Seberapa mampunya sih kita menciptakan teknologi super intelijen yang tadi dicita-citakan manusia untuk mengalahkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia sampai hari ini belum sembuh. Meskipun banyak ilmuwan yang mengklaim itu sudah ada. Kemudian manusia hanyalah ciptaan yang menciptakan sesuatu dari yang sudah ada menjadi ada. Saya katakan tadi cloning. Cloning itu bukan simsalabim, nggak ada tiba-tiba ada Yulia, nggak ada. Cloning itu adalah saya, satu sel dari tubuh saya, ya, disemaikan ke dalam rahim ya orang lain secara in vitro ya, semacam bayi tabung, dan itu dikembangkan seperti
kehamilan biasa. Terciptalah Yulia yang sama. Tapi ketika sel tubuh saya diambil ketika saat ini saya berusia 57 tahun, maka bayi yang lahir mungkin bentuknya masih bayi, tetapi selnya tetap berusia 57 tahun. Manusia cuma bisa sampai sejauh itu. Tetapi manusia sudah mengklaim saya bisa menciptakan manusia. Saya tidak butuh Allah. Saya sudah sama dengan Allah. Sombongan yang luar biasa dari manusia. Nah, apakah kita yang tergabung di dalam women gathering ini mau seperti itu? Sementara Tuhan adalah sang pencipta yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Bumi diciptakan Tuhan, manusia diciptakan Tuhan dari tidak ada seperti. Dan manusia belum bisa menyamai. Kemudian agama tanpa pengetahuan adalah buta. Dan pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Ketika kita merasa kepandaian kita sudah menyamai Tuhan, ya, dan tidak dibarengi dengan iman yang benar terhadap Tuhan, maka agama atau pengetahuan itu tidak akan ada gunanya. Mengapa? Karena Tuhanlah sekali lagi sumber teknologi. Tuhanlah pusat teknologi. Tuhan sendirilah yang menciptakan teknologi. Kita manusia itu hanya sekedar mengunjungkan. Ibu-ibu, materi ini saya saya sodorkan kepada kita semua supaya kita menyadari. Kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan memegang peran yang cukup penting untuk membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita, membawa cucu kita untuk tidak masuk ke dalam lingkungan yang membahayakan, yaitu memberhalakan teknologi. Tetapi bagaimana kita sebagai perempuan bisa secara bijaksana menjelaskan ke dalam keluarga kita dulu minimal sebelum kita keluar. Bahwa ini loh batasannya. Anak-anak muda zaman sekarang 90% otaknya, gunanya teknologi. 10% itu dibagi-bagi. Ya keluarga, ya Tuhan. Tuhan mungkin hanya menciptakan 0, sekian %. Nah, tugas kita lah sebagai perempuan yang hebat, pilihan Allah, untuk membalik kondisi itu. 90% bahkan mungkin harus 100%. Kehidupan dan hidup anak-anak dan keluarga kita harus diisi penuh dengan keyakinan bahwa Tuhanlah segala. Gambar berikut ini mari kita renungkan. Adakah kita masuk di dalam salah satunya? Adakah teknologi membuat kita seperti hamba? Kita dicengkeram sedemikian rupa. Kalau nggak pegang HP 1 menit aja, hidup rasanya hambar. Kalau nggak browsing internet atau nonton YouTube sebentar aja kok nggak happy. Sementara kata, yo ma ibadah. Aduh sebentar lah, hujan, sebentar lah, tunggu. Ketika pasangan kita atau anak-anak kita mengajak berdoa, maukah kita berdoa? Atau justru anak-anak kita yang nggak mau kita ajak berdoa karena kita ibunya tidak memberi contoh, kan kita ibunya juga tenggelam di dalam teknologi. Sampai lupa masak, sampai lupa mandi. Gambar yang kedua ini lebih sadis lagi. Kita ditunggangi oleh teknologi. Kita seperti keledai. Ya. Teknologi mencampur hidup kita, kita merangkak karena kita nggak bisa melepaskan diri dari obsesi tentang teknologi. Kemudian yang ini, kita lebih cinta teknologi kita daripada keluarga, daripada teman. Kemudian makanan dan oksigen ini ilustrasinya luar biasa. Nomor sekian, kenapa? Kita lebih penting Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita. Ketika ibu-ibu bangun pagi, seberapa banyak dari kita duduk, diam, berdoa, Tuhan terima kasih. Aku sudah bisa istirahat semalam bersama keluarga. Dan pagi ini Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan. Melakukan
melakukan aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Atau begitu kita melek langsung HP-ku di mana tadi? Kita lihat WA, ada berita apa? Yang bisa menjawab itu sendiri. Belum terlambat. Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kembali. Mari gunakan teknologi untuk hanya sekedar alat bantu. Bukan berhala. Bukan ilah lain yang kalau kita kehilangan, kita kelimpungan. Saya akan mengakhiri diskusi kita dengan satu video pendek. Mungkin ada dari ibu-ibu yang sudah pernah menyaksikannya, tetapi tidak apa-apa kita saksikan. Video ini membuat kita harus berhati-hati. Jangan men-share hal-hal yang rahasia dari keluarga kita. Bagaimana banyak kali kejadian pemerkosaan, human trafficking ya. Karena apa? Mereka berkenalan di media sosial. Dan orang-orang yang bermaksud jahat itu sudah tahu data kita. Kenapa? Kita secara nggak sengaja sudah menguploadnya. Ulang tahunku tanggal sekian, kita foto di depan rumah kita, ada alamat rumah kita. Kita ada foto keluarga kita. Dan itu dipakai oleh orang-orang jahat untuk melakukan tindakan yang mengerikan. Bahkan pernah ada satu kejadian seorang remaja putri bunuh diri. Karena datanya dihack, jadi dia digabung-gabungkan menjadi foto telanjang dan sebagainya, dan itu membuat dia dibully, dipermalukan, sampai akhirnya dia bunuh diri. Mengerikan sekali itu. Tanggung jawab kita lah sebagai perempuan-perempuan Tuhan untuk mencegah supaya teknologi tidak memperhambat kita. Tapi kita gunakan teknologi sebagai harapan untuk membantu sesama. Untuk kemudian dan berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Kita saksikan bersama. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy.
Ya, ibu-ibu mulailah dari gadget kita. Ya. Gunakan sebijaksana. Pelihara hubungan kita, relasi kita dengan suami, anak kita, tetangga, teman kita. Hargai relasi kita sebagai manusia ciptaan yang holistik dibandingkan teknologi. Mari mencoba sisihkan HP atau teknologi ketika kita berada di rumah. Mulailah ngobrol, tanyakan apa kabarmu nak, tanya ke suami kita gimana pekerjaan di kantor dan sebagainya. Kemudian berhati-hatilah mengupload sesuatu di media sosial. Teknologi bisa sedemikian canggihnya menggunakan data yang tanpa sengaja kita share untuk mencelakai. Tadi Ibu lihat bagaimana ajakan untuk bunuh diri. Itu luar biasa. Ibu-ibu, semoga apa yang kita sharekan bersama sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan tetap harus menjadi kendali utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ningsih.